dijawab dengan ikhlas. Selamat pagi untuk kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Kita nyatakan rasa sesal dan tobat kita dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah dalam cinta dan kasih-Mu. Semoga mereka dan kami semua tekun mengarahkan hidup kepadamu dan memuji nama-Mu dalam segala tingkah laku kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dua saksi Allah. Pembacaan diambil dari kitab Wahyu. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka mengkehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka yang muncul dari jurang maut akan menerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya, kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengarkan suatu suara yang... Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikan ayat 1. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pohon anggur, kamu rantingnya, kudus katakan sabdamu, warta sukacita dari Bapakku. Ini ku sadar
berdiri mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9, kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 21. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, maka tebanglah dia." Lalu Yesus berkata, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah akan kuumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, silakan duduk. Ayo, kalau yang sudah dapat tenang dulu ya. Bagi-bagi saja, Pak Kofer, ayo. Kasih masuk di mulut, dan kalian rasa apa? Coba, ayo. Rasanya apa? Punya dia. Makan. Punya. Rasa apa? Hah? Manis. Yo, rasa mangga. Mangga itu memang betul mangga. 2 mangga. Rasa apa? Rasa asam? Siapa
Sekarang giliran berikut. Pater masih punya bagian yang lain. Silakan bagi. Lalu kemudian ayo tenang, nanti dapat. Nanti semua dapat. Oke, yang tidak mau tidak jadi masalah. Ya. Tadi asal belum terminta, baru sekali. Mungkin seperti buah mangga, kita di sini pohon ara tidak ada. Ya. Nah, ya betul. Waktu Yesus lewat dia lihat pohon ini, Yesus katakan kepada murid-muridnya begini, pohon ini sepertinya dia tidak berbuah. Jadi tebang saja, tidak ada gunanya. Supaya bisa dirasakan buahnya oleh manusia. Ketika Yesus bilang tebang saja, dia jawab Yesus, Tuhan, sabar dulu. Saya akan coba untuk gemburkan, kasih pupuk dia. Barangkali tahun depan itu dia akan berbuah. Dengan apakah saya umpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu seperti biji sayur sawi itu, kecil-kecil itu. Kemudian ditanam, dia tumbuh menjadi pohon yang bisa menjadi tempat berteduh atau tempat tinggalnya burung-burung, tapi juga buahnya juga bisa untuk makan burung-burung. Nah, sekarang adik-adik yang terkasih, lalu Injil ini dia bicara apa dengan hari ini? Tema kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Betul kan tidak? Kita harus menjadi orang yang menghasilkan buah yang baik. Betul kan tidak? Kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus menghasilkan sikap dan perilaku yang baik. Baik untuk teman-teman, baik untuk orang tua, baik untuk guru, maupun untuk masyarakat. Itu sama dengan begini. Buah yang tadi asam itu, kalau buahnya tidak baik, maka orang itu makan sambil punya lalu kemudian ada yang pasti akan dibuang, kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau hujan itu mereka cepat. Tapi kalau anak-anak, adik-adik, pasti itu akan dibuang. Kita akan dipersalahkan. Kita akan dijauhkan. Sama seperti buah mangga tadi, yang asam itu kadang-kadang kalau orang makan tapi terpaksa dengan muka yang tidak baik. Jadi kalau kadang-kadang dalam sekolah, di rumah, kalau kita punya perilaku tidak baik, mungkin orang juga menjadi tidak enak dengan kita. Karena itu Tuhan Yesus minta kita menjadi anak yang baik. Anak yang bertumbuh dalam perilaku yang baik, kata-kata yang baik. Lalu apa marah-marah karena anaknya dapat pukul terus dari anak saya. Itu baikkah tidak? Baikkah tidak? Nah, Tuhan katakan itu kalau kita seperti itu biji sesawi. Jadi kalau kita punya sikap hidup, punya perilaku yang baik, maka teman-teman juga akan rasa. Adik-adik mau kasih buah yang baik untuk teman-teman kah tidak? Mau. Adik-adik mau kasih buah yang baik untuk kakak dan adik kita?
melihat almarhumah Rosa Verstegen, dia itu telah meletakkan dasar. Dia memiliki cinta yang besar untuk Papua. Karena itu dia punya hati untuk bertahan di tempat ini. Dan hari ini saya begitu yakin bahwa 17 tahun Agape ini berdiri dengan dasar yang kuat, dengan cinta yang mendalam, dan dengan karakter yang kuat karena tumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Mudah-mudahan kerjasama orang tua, pemerintah, yayasan, maupun para guru serta adik-adik yang terkasih supaya kita tetap maju. Hari ini kita merayakan 17 tahun, besok kita merayakan 18, seterusnya. Sampai pada akhirnya kita berbangga. Dan mereka akan katakan, lihat anak-anak Agape betapa mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Lihat anak-anak Agape yang jeblosan dari Agape, mereka punya perilaku terhadap orang tua, terhadap masyarakat, terhadap tetangga juga cukup baik. Ketika berhadapan dengan orang yang keras, orang yang kuat, kasihan, dia akan mati. Kita membunuh karakter anak. Semoga Tuhan membantu kita untuk memberikan buah yang baik kepada semua orang, dengan tetangga, dengan masyarakat, sehingga tetangga itu jangan sampai tiap hari kita konflik terus dengan tetangga. Tidak sehat juga. Mari kita belajar. Semoga Tuhan memberimu damai dan menolongmu. Amin. Kepada Tuhan atas anugerah 17 tahun, usia yang tidak kecil, usia remaja, sudah beranjak ke dewasa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas Ibu pendiri, Ibu Rosa Verstegen, yang telah meletakkan dasar pendidikan. Dia adalah hadirnya Kristus yang nyata di tengah-tengah kami, yang meletakkan dasar ini untuk kami semua. Kami berdoa semoga dia yang telah berpulang, Kau terima ke dalam keabadian. Semoga amal baiknya, niat tulusnya, dan juga segala jerih payah usahanya menjadi sumber dan garansi bagi penebusan jiwanya, keselamatan dan pengampunan atas segala dosanya. Tuhan, berikanlah dia istirahat kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi ibu-ibu guru, anak-anak, adik-adik kami PAUD Agape ini. Semoga Engkau memberikan berkat menjaga mereka di sepanjang perjalanan mereka di rumah atau di tempat mana saja mereka bermain, di sekolah. Anugerahkanlah kesehatan, berikanlah rahmat kebijaksanaan. Semoga Engkau menumbuhkan sikap-sikap yang baik, menyadarkan mereka untuk menjadi sarana alatmu untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada teman-temannya melalui perilaku, perkataan, dan perbuatan mereka. Anak-anak ini masih polos. Tuhan, Engkau tahu mereka belajar banyak hal, baik yang baik maupun yang tidak baik. Kami mohon bukalah hati dan pikiran mereka, agar mereka juga bisa mampu untuk menangkap apa yang baik. Semoga juga Engkau menumbuhkan dalam hati mereka untuk mulai berpikir, memilahkan mana yang tidak baik, sehingga mereka bisa membuang apa yang tidak baik yang akan merugikan masa depan mereka. Tuhan, anugerahkanlah mereka rahmat, kebaikan, dan semoga para guru yang Engkau tempatkan di PAUD Agape ini, Kau berikan kebijaksanaan, kerendahan hati, ketulusan, cinta, dan pengabdian. Rawatilah keluarga para pendidik di PAUD Agape ini, suami dan anak-anak mereka atau istri dan anak-anak mereka. Semoga mereka semua Kau jaga dan Kau pelihara. Semoga mereka Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Tambahkanlah rezeki dan juga berikanlah penghidupan secukupnya untuk mereka. Karena Engkau tidak pernah akan membiarkan semua orang ada dalam kesukaran dan kesulitan. Burung Engkau beri makan, bunga Engkau dandani. Jagailah mereka dan peliharalah mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, mereka ini adalah orang-orang baik. Mereka punya niat baik. Barangkali dalam prakteknya, barangkali pemilihan akan cara-cara untuk mendekati kebaikan perlu kami lihat kembali.
Semoga Engkau juga mengaruniakan rahmat ketekunan, kesetiaan bagi semua orang stakeholder yang kami doakan pada hari ini, supaya mereka juga mengabdikan hidup mereka kepada anak-anak ini. Berikanlah kesehatan, perlindungan dalam perjalanan mereka, rawatilah keluarga mereka, berikanlah rezeki secukupnya bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan satu lagi. Kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati, buah karya kami malam dan hari. Terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama, bagi Tuhan kami persembahkan. Jari di altar-Mu, terpuji persembahanku. Tuhan pelindungku, ku percaya selalu. Lambang cinta bukti bagiku, segala milikku serahkan, agar Kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putra-Mu. Kita menyatukan semua doa, syukur, permohonan, dan harapan kita dengan pesan Tuhan melalui sabdanya, dan juga dalam doa-doa kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kehidupan dan menghendaki anak-anak-Mu ini bertumbuh, berkembang, dan berakar dalam perkembangannya. Semoga melalui perayaan ulang tahun yang ke-17 dari PAUD Agape ini, yang kami rayakan hari ini, menuntun kami dan anak-anak-Mu pada jalan kehidupan yang menuju cahaya dan kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian, segala rencana dan niat-niat baik kita, semua ungkapan doa, syukur, dan permohonan kita, semua orang yang kita bawa serta dalam doa ini, anak-anak kita, pertumbuhan mereka, kesehatan dan pendidikan, masa depan mereka, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, dengan ini ibadat dalam rangka perayaan HUT 17 PAUD Agape telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu penutup dan adik-adik baris. Sini.
itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah memimpin ibadah syukur kita pada saat ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan tentang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pastor melalui khotbahnya tadi. Anak-anakku, apakah masih tetap semangat? Kurang keras jawabannya. Apakah masih semangat? Tolong kasih lambaian tangannya, yang tinggi-tinggi lambaian tangannya. Halo. Halo. Luar biasa. Mendengarkan sedikit sejarah Rumah Agape akan disampaikan oleh Direktur Yapu Kepa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Flory Koban. Untuk itu kepada Bapak dipersilakan. Halo. Hai. Halo. Anak-anak semangat ya, luar biasa. Bahkan sampai pater bawa renungan pun anak-anak tepuk tangan. Ini luar biasa. Kita tepuk tangan lagi untuk pastor yang baru pimpin misa. Unit pengembangan keluarga Papua Rumah Agape adalah lanjutan dari proyek pertama dan utama yang dimulai oleh almarhum Suster Maricen Warson sebelum mendirikan Yayasan Putri Kerahiman Irian Jaya pada tanggal 28 Maret 1992 dengan maksud dan tujuan ikut berperan serta dalam pembangunan kesejahteraan keluarga di negara Republik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Irian Jaya. Sejarah jadi saya baca Irian Jaya. Ini ditulis oleh Ibu Rosa. Irian Jaya pada khususnya dengan melakukan kegiatan di bidang sosial serta mendorong dan membina usaha swadaya dan usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Persis ya tadi pastor banyak singgung tentang keluarga di situ.
Terus membina sikap gotong royong dan sikap kebersamaan pada semua lapisan masyarakat dengan kelompok ibu rumah tangga yang berstatus cerai janda, wanita yang membujang dan ibu rumah tangga yang menderita serta terkucil. Menghadirkan cinta kasih Allah pada mereka yang menderita, terutama yang berkekurangan dalam sumber daya dan dana yang diperlukan manusia sebagai pewaris kerajaan Allah dalam menegakkan cintanya. Jahit, sulam, brei, hak, tata rias, musik itu pelatihan organ, piano, bahasa Inggris untuk anak-anak SD dan pendidikan formal seperti keaksaraan buta aksara. Jadi kalau tidak salah dulu tuh supir-supir taksi banyak yang belum bisa membaca, itu latihan di sini. Nah, Ibu Rosa yang latih, masih ada foto-fotonya. Kemudian Ibu Rosa buka PAUD tahun 2007, maka persis 17 tahun, itu maksudnya. Nah, namun pada jadi kursus-kursus ini sekarang mungkin tidak berjalan sesuai saya punya cerita. Itu karena tahun 2023 banyak kegiatan sudah tidak berjalan lagi karena kita kekurangan donatur. Namun PAUD Agape masih terus berjalan dan merupakan salah satu PAUD bergengsi di Kota Sentani. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kasih sekolah anak, ini PAUD salah satu PAUD bergengsi. Ada banyak PAUD bergengsi. Di sini salah satu PAUD bergengsinya yang didukung oleh orang tua yang menyekolahkan anaknya di PAUD Agape. Terima kasih, itu saja yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan ke MC. Telah menyampaikan sejarah singkat Rumah Agape. Baik Bapak Ibu tamu undangan, kita akan menyaksikan sebuah tarian dan anak-anak ini dilatih di luar negeri. Cukup jauh mereka dibawa dengan pesawat jet tepatnya. Mereka dilatih di kota Itali. Lalu tadi pagi baru landing dan hari ini mereka siap untuk menghibur Bapak Ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kalau tidak salah tarian Besti kah Bu Guru? Tariannya judulnya Tarian Besti. Bapak Ibu pasti tidak tahu. Mereka yang tahu apa itu Besti ya. Oke, kepada anak-anak, support dong dengan tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah rupanya. Kita akan masuk ke acara perayaan pemotongan tumpeng yang telah disiapkan. Adalah perayaan syukur dan pihak sekolah mengundang kita bersama-sama menaikkan syukur untuk HUT Agape yang ke-17. Saya mengundang kesediaan dari Bapak Pastor dan juga Ketua Yayasan, pimpinan Agape dan Ibu Kepala Sekolah, serta perwakilan guru dalam hal ini Ibu Agustin dan juga komite. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ibu Glory, silakan lagunya. Yang tahu lagu ini kita bisa bernyanyi bersama-sama. Ya, kita beri tepuk tangan sambil bertepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Bukan jangan cincin, bukan pusing, juga hati. Dan dikit yang ingin aku daripadamu doaku. Berdiri sayang. Mudah-mudahan diberi sehat. Oke, terima kasih. Untuk itu, anak-anak
anak-anak yang kami titipkan ke ibu guru juga demikian. Anak-anak ini mau jadi baik, mau jadi pintar, menjadi anak-anak yang hebat, itu semua tergantung dari ibu-ibu guru yang ada di sekolah ini. Kami sebagai orang tua menitipkan anak-anak kami, silakan dibina dengan baik, menjadi generasi yang hebat di tanah Papua ini. Dan saya mohon kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Christine untuk memegang pisaunya. Dalam hitungan ketiga kita akan ucapkan bersama-sama dan kedua ibu akan bersama-sama memotong tumpengnya sebagai tanda syukur kita. Kita hitung bersama-sama ya. Mulai dari 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan ibu menyiapkan untuk dibagikan kepada Bapak Pastor, Bapak Ketua Yayasan dan juga perwakilan dari komite. Hari ini sudah mendapat berkat ini, bolehkah satu suapan saja tanda syukur kita di hari ini atas berkat yang Tuhan kasih pemeliharaan sepanjang 17 tahun ini untuk PAUD Agape. 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih kepada semua yang di depan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Apakah boleh difoto? Dari tengah Pak? Siap. Bapak dan Ibu senyum yang manis. Jempolnya siap. Terima kasih. Dengan penuh kasih saya persilakan untuk kembali ke tempatnya. Yang terhormat Pastor Tarsi Sinalengari OFM, yang saya hormati Kepala PAUD Agape, para guru, staf TU, yang saya hormati pula komite sekolah, yang saya hormati para orang tua, dan yang saya kasihi anak-anakku sekalian, murid-murid PAUD Agape Sentali. Patut kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus, bahwa kegiatan perayaan PAUD Agape yang ke-17 ini boleh terjadi pada kesempatan hari ini, hari yang cukup cerah dan juga ada sukacita di sana. Sebelum PAUD Agape ada ini, sebenarnya rumah ini dipakai untuk rumah bina, itu rumah bina untuk keterampilan ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya, seperti itu. 17 tahun itu umur yang sebenarnya remaja ya, kalau mau dibilang sweet 17, itu pas lagi manis-manisnya, begitu. Nah itulah umur daripada PAUD ini. Dan PAUD ini sebenarnya merupakan satu unit kerja daripada karya daripada Yayasan Putri Keraiman Papua, yaitu dari sektor pendidikan. Jadi di bawah kami itu ada pendidikan, ada kesehatan, dan juga ada semacam perlindungan, begitu, panti asuhan.
Kami bersyukur bahwa semua hal terkait dengan pendidikan yang berada di PAUD Agape yang merupakan salah satu operator pendidikan untuk anak-anak usia dini sampai dengan saat ini bisa berjalan dengan baik dan ada perkembangan yang luar biasa. Ini sebenarnya sesuatu yang bukan muncul secara instan gitu ya, karena memang saya bersyukur bahwa ada satu hubungan simbolis mutualisme. Jadi antara dari guru dan juga para orang tua yang ada. Kami mendengar juga bahwa ada satu komunikasi yang terus berjalan ya, kerjasama yang baik itu antara para guru bahkan dengan alumni juga. Alumni anak-anak sekolah dan orang-orang tuanya masih terlibat sampai dengan saat ini memberikan dukungan-dukungan terutama kepada PAUD Agape dalam beberapa event-event yang diselenggarakan oleh PAUD Agape sendiri. Kami mengharapkan bahwa ada satu peningkatan ke depannya, terutama kepada anak-anak yang menjadi subjek daripada sebuah operator pendidikan seperti ini. Dan saya sangat mengharapkan komunikasi itu terus terjadi antara PAUD Agape, terutama guru-guru kepada kami, dan juga ke depan kita mendorong semuanya akan berjalan dengan baik, dan juga penting juga ada komunikasi dengan pihak pemerintah dalam dinas pendidikan, sehingga ada beberapa bagian-bagian yang menjadi konsentrasi dari dinas pendidikan untuk bagian-bagian yang perlu dikembangkan, perlu diolah begitu, sehingga menjadi satu tempat atau kawasan pendidikan yang betul-betul baik. Akhir kata, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-17 buat PAUD Agape. Tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah. Shalom dan selamat siang untuk kita semuanya. Menyaksikan sekali lagi penampilan tarian Aku Bisa dari kelas B. Silakan maju ke depan. Visi menyiarkan siaran langsung hari ini, kameramennya luar biasa hari ini ya. Ini juga jauh-jauh dikirim dari luar negeri, Bapak Ibu perlu ketahui ya. Media asing pun ada ya. Bagaimana Ibu Guru? Jangan lupa senyum. Melihat tantangan di sekitarku, aku merasa tak mampu, namun tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah, dan ternyata aku bisa. Aku bisa. Bila ku gagal, tak mengapa.
lihat sini, Sa. Luar biasa, meriah pasal meriah. Terima kasih kepada kakak-kakak kelas B yang menarinya luar biasa. Sampai jantungan di belakang. Tapi saya senang untuk acara hari ini, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita semua bisa dikumpulkan di sini. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan yang tadi sudah memberikan sambutan, yang saya kasihi Bapak hamba Tuhan yang sudah melayani, yang saya kasihi kepala sekolah dan guru-guru yang dengan setia, dengan penuh cinta kasih mengajarkan anak-anak kita selama mereka ada di sini. Itu kami orang tua merasa bersyukur dan sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak dan Ibu guru di sini. Yang saya hormati tamu undangan atau perwakilan dari pemerintah kalau ada, yang saya kasih Bapak dan Mama dari orang tua dari muda anak-anak kita yang ada di sini. Dan yang secara khusus kepada anak-anak kita yang hari ini bisa menampilkan tarian yang cantik buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mewakili orang tua menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-17 untuk PAUD AGP. Mari kita tepuk tangan untuk PAUD AGP yang ke-17. Kami dari orang tua, pertama, saya sendiri anak saya yang pertama sudah selesai, sudah kelas 6, selesai dari PAUD di sini. Kemudian yang kedua ada kelas 3 selesai dari PAUD di sini juga. Dan anak saya yang terakhir juga PAUD dari sini. Itu artinya PAUD ini cukup berkualitas. Saya walaupun tinggal agak jauh, saya harus lewat beberapa PAUD untuk bawa anak saya ke sini karena saya merasa bahwa ini tempat yang cocok, tempat yang baik, tempat yang nyaman, tenang untuk anak-anak kita. Sekolah hari ini memang tidak bisa yayasan dan guru-guru kelola sendiri. Keterlibatan orang tua itu menjadi sangat penting. Karena itu saya mewakili orang tua mau menyampaikan terima kasih kepada pihak yayasan dan sekolah yang mau terus melibatkan orang tua dalam hal apa saja. Sehingga kami bisa ada kesempatan untuk memberikan saran, masukan, kontribusi apa saja untuk membuat PAUD ini menjadi PAUD yang terbaik di Kabupaten Jayapura. Dan ya terus terang ini salah satu PAUD terbaik yang ada di Jayapura. Jadi kita terus memberikan dukungan, walaupun kita nanti anak-anak kita selesai, tapi anak-anak kita ini alumni dari sini. Jadi kita tidak boleh lupa untuk setiap kali datang, ya paling tidak berhenti di sana berdoa atau memberikan penghormatan kepada apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru kepada anak-anak kita. Karena itu di usia-usia ini adalah usia yang sangat penting, sangat menentukan bagi kita orang tua maupun guru-guru PAUD untuk menaruh sesuatu yang penting di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Dan itu yang akan membawa mereka kemanapun mereka pergi di suatu saat nanti. Karena itu kami dalam ulang tahun ini bersyukur sekali bahwa guru-guru membantu kami orang tua untuk bisa mencatat hal-hal yang baik di hati anak-anak ini yang akan mendorong mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka di waktu-waktu yang akan datang. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-17. Tuhan memberkati kita semua.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak David Silak yang selaku mewakili dari pihak orang tua telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu, kita akan melihat lagi penampilan dari anak-anak kita. Jangan bosan ya Bapak Ibu, karena anak-anak ini sudah latihan luar negeri ya. Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk bawa mereka. Tariannya Let's Dance. Iya, kita beri tepuk tangan dong untuk kelas A. Iya, silakan berbaris. Luar biasa, terima kasih untuk penampilan dari kelas A.
yang luar biasa. Bapak Ibu, tamu undangan serta orang tua, wali siswa, juga orang tua dari anak-anak alumni dari PAUD Agape, serta kakak-kakak alumni yang berkenan hadir pada saat ini. Atas nama keluarga besar PAUD Agape kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka perayaan HUT PAUD Agape yang ke-17 tahun. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini dengan doa syukur dan kemudian doa berkat untuk berkat makanan yang telah tersedia. Untuk itu mohon kesediaan sekali lagi dari Bapak Pastor untuk memimpin kita di dalam doa. Mohon untuk yang semuanya kita duduk dengan tenang, sikap doa yang baik. Kepada Bapak Pastor dipersilakan. Adik-adik yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati dan batin kita, mohon berkat Tuhan untuk santap siang kita pada siang hari ini. Izinkan saya membawakannya dalam keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh anugerah rahmat yang kami terima di hari ini, terutama keluarga besar PAUD Agape, para guru dan adik-adik beserta didik, juga orang tua mereka. Hari ini kami semua tamu undangan bersukacita dan bergembira atas hari ulang tahun yang Engkau berikan kepada Yayasan Putri Kerahiman, lebih khusus untuk PAUD Agape pada hari ini. Hari ini kami bersukacita dan bergembira karena Engkau masih menyertai kami dan memperkenankan lembaga ini untuk berjalan ke depan lagi, tambahnya 1 tahun usia pendidikan ini. Semoga Engkau senantiasa memberkati semua mereka yang telah berjibaku dengan cara mereka masing-masing, memberikan sumbangan pikiran, hati, dan tenaga, tapi juga semoga mereka semua yang memberikan bantuan melalui finansial ataupun dalam bentuk hal material, juga Kau berkati dan Kau lindungi. Tuhan, cinta-Mu untuk kami mengalir dari cinta Kristus. Engkau senantiasa memelihara hidup kami, menjamin masa depan kami, tapi juga merawat kami dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Semoga Engkau memberkati makanan dan minuman ini, sehingga kami boleh menikmati dengan rasa syukur dan tahu berterima kasih. Buatlah kami untuk selalu lapar dan haus akan sabda dan kebenaran-Mu, dan bukan hanya makanan jasmani saja. Berikanlah juga rezeki kepada semua mereka yang sakit, miskin, dan lapar. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan sanak keluarga akibat perang, korban bencana, dan juga konflik-konflik lain. Berkatilah seluruh umat kesayangan-Mu, seluruh masyarakat Papua yang ada di pulau ini. Semoga Engkau menumbuhkan rasa percaya diri mereka, bahwa Engkau senantiasa mengasihi mereka, karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk-Mu melalui pendampingan terhadap anak-anak ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon sekali lagi berkat-Mu untuk kami semua, berkat-Mu untuk seluruh umat di tanah Papua, seluruh masyarakat di tanah Papua, dan juga berkat-Mu untuk juga semua orang yang telah memberikan derma, bantuan, dan donasi bagi kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita semua dan semua orang yang kita doakan dalam doa makan ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapak Ketua Yayasan dan juga Bapak Direktur serta perwakilan dari alumni yang telah berkenan hadir di pagi hingga siang hari ini. Dan saya Ivana Helmina Lobo selaku LMC memandu kegiatan di hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kami juga mohon maaf jika nanti dalam hidangan nanti ada yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, kami mohon maaf. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Raise a cup up for all my day ones.
feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. We alright. Pour some Clico in a glass, have a toast of success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for